pemerintahan nasional yang ada dalam diri itu tadi sebelum berangkat ke sekolah itu merasa senang karena hari ini udaranya sejuk, dingin dan membuat perasaan emosional itu jadi lebih berwarna dan menyenangkan di sekolah. Dan sebenarnya juga anak-anak ini merasa ada yang sedih, senang, dan juga sebagian yang marah, dan ada juga sebagian anak ibu yang merasa malu. Kalau begitu, ibu meminta Grace untuk cerita tentang pengalamannya hari ini, anak. Teman-teman, tadi aku ke sekolah, aku kena marah sama mamaku. Katanya aku lambat bangun, jadi aku tadi jalan sampai depan gerbang. Terus tadi di depan gerbang ada rame orang. Masa mereka rame-rame di situ sih? Jadi kan aku jalannya begini. Gak berani aku masa mereka. Terus tadi pas masuk ke sekolah, aku lihat kalian sudah bermain. Ada Ica sama Ruby di sana, ada Bayu di sana. Jadi aku sendiri. Aku duduk aja langsung diam. Rupanya aku dengar dari kakak kelasku, gurunya galak. Jadi takut dalam pembelajarannya. Makanya aku nggak aktif. Oke, jadi seperti ini tadi dibilang bahwa dia merasa takut, malu karena dia berjalan di keramaian tadi katanya. Terus takutnya tadi dia masuk kelas dan melihat teman-temannya sambil bermain dengan yang lain, jadi dia merasa takut untuk berbicara dengan teman-teman yang lain. Jadi dari cerita teman kita ini kita bisa tahu emosi yang ada dalam diri, merasa malu, takut. Jadi kita apresiasi teman kita Grace karena telah berani ngomong di depan kelas dan menunjukkan ekspresi di hari ini. Baik, setelah kita memahami tentang emosi hari ini, Ibu akan menyuruh kalian berdiskusi dengan teman sebelah bangkunya untuk menceritakan kembali tentang perasaan kita hari ini seperti marah, sedih, dan senang. Kata itu tadi kita disuruh diskusi, boleh nggak tadi kan ibu bilang kalau kita harus mengekspresikan kita hari ini. Mungkin kamu boleh cerita benar. Ekspresi saya sedih sih, saya terpaksa. Kalau kamu Tadi sih aku takut untuk bergaul ya, karena teman-teman semua bicara dengan teman-teman yang lain. Jadi aku takutnya diasingkan. Rupanya aku ajak kamu ngomong, kamu mau dengar. kita itu harus percaya diri, guys. Jangan kayak kamu pemalu, harus terbiasa gitu. Oke. Terbiasa percaya diri ya, bisa. Oke. Baik, semuanya gimana hasil diskusinya? Sudah, Bu? Kalau sudah, siapa yang berani menceritakan hasil dari diskusinya? Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan. Di sini saya akan mengekspresikan teman saya si Grace, yaitu seorang pemalu atau introvert. Dia sejak kecil sudah menjadi anak introvert, dan saya mengajak dia untuk mulai percaya diri mulai sekarang. Saya akan menjelaskan bahwa teman saya ini dia dalam keadaan emosi yang sedih. Dia tadi menjelaskan bahwa dia lagi sedang sakit. Dia lagi sedih dengan kondisi tubuh yang tidak sehat. Terima kasih. Nah, baik. Jadi dapat Ibu sampaikan. Baik, cerita kalian sudah sangat bagus dan menggunakan ekspresi yang luar biasa. Nah,
dari cerita kalian tadi dapat dilihat si Aprianti ini memiliki sisi yang ekstrovert, sedangkan si Grace tidak memiliki sisi ekstrovert, tapi dia introvert. Nah, dari cerita kalian dapat kita lihat tadi si Aprianti ini memiliki sisi yang suka berbaur dengan temannya, dan sedangkan si Grace tidak, malah tertutup dengan temannya. Ibu juga berterima kasih kepada si Aprianti karena telah membantu memotivasi tadi teman-temannya ini, Grace, supaya bisa lebih jangan malu dan suka berbaur dengan teman-temannya. Nah, silakan Bu. Jadi dapat kita simpulkan anak dari materi kita hari ini, yaitu tentang emosi mengenai diri kita, dan hari ini dapat kita simpulkan bahwa setiap orang memiliki sisi yang berbeda, baik sisi extrovert maupun introvert. Seperti teman kita tadi yang seperti Grace dan juga sisi Aprianti yang memiliki sisi yang berbeda. Tadi memiliki sisi yang extrovert dan si Grace memiliki sisi yang introvert. Nah, dari bisa ibu katakan setiap anak memiliki sisi yang berbeda, memiliki sisi yang malu, itu wajar. Tapi kita juga harus bisa mengekspresikan diri kita di tempat yang harusnya kita ekspresikan, seperti di sekolah. Kita harus bisa berbaur dengan teman-teman kita.